Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang di acara Bisa Bincang Santai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kali ini tema yang kita angkat di acara Bincang Santai ini adalah mengenai sistem penjaminan mutu produk pertanian. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah hadir salah satu pembicara kita yang sangat kompeten dalam bidang ini, dalam bidang penjaminan mutu produk pertanian. Beliau adalah Ibu Umi Afdah, SPMP. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis dengan mata kuliah Manajemen Mutu. Langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dila. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Cerah sehat. hari ini ya? Iya, secerah Betul. hati saya. Alhamdulillah. Oke. Ibu Umi, hari ini kita membicarakan mengenai sistem penjaminan mutu produk pertanian ya. Betul. Ini menarik sekali ya. Ya. Karena yang pertama, penjaminan mutu itu kan kita tahu jalurnya banyak, Betul. sistemnya juga banyak. Apalagi Betul. kita berbicara mengenai produk pertanian yang luar biasa rumit juga. Betul. Monggo langsung saja dijelaskan. Gitu ya. Betul, Bu Dila. Jadi agribisnis itu merupakan salah satu bisnis yang bisa menjanjikan berkaitan dengan keuntungan jangka panjang. Di sini yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana bisa menghasilkan suatu produk yang bermutu. Karena apapun ceritanya, pemasaran itu akan berhasil jika disupport dengan produk yang bermutu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana suatu aktivitas agribisnis itu bisa menghasilkan produk yang bermutu. Ya. Kalau berbicara mutu atau kualitas itu berarti berbicara tentang Sistem ya. Betul, sebelum sistem adalah tidak semata-mata berbicara produk akhirnya saja, tapi nanti bagaimana juga Proses, lebih lengkap ya, betul proses di prosesnya. mana di situ persediaan bahan bakunya, SDM-nya sampai dengan proses sampai dengan bagaimana menciptakan suatu proses pemasaran sehingga tersampai produk pertanian itu ke konsumen dan dapat memuaskan, memberi kepuasan kepada konsumen. Mungkin itu Bu Dila. Makanya kualitas kenapa menjadi poin penting dalam setiap aktivitas bisnis. Ya, memang kalau untuk bicara produk pertanian itu kan menurut saya ya rumit ya, karena Betul. menjamin sebuah mutu produk pertanian itu memang butuh proses yang panjang. Betul, Seperti iya. kita ketahui juga bahwa produk pertanian itu produk yang mudah rusak ya Bu Umi ya. Betul, Berarti nggih. betul. Kira-kira Bu Umi, apa yang perlu dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir? Seperti Bu Umi tadi sampaikan, mulai Betul. dari tangan produsen sampai Iya. ke tangan konsumen. Iya. Kira-kira apa saja sih Bu Umi yang step-step harus dikerjakan untuk penjaminan mutu tersebut? Oke, jadi kalau di bidang agribisnis, kalau di bidang pertanian secara luas, kita ada dua. Di sini ada yang on farm, ada yang off farm. Gitu Yang on farm itu apa Bu Umi? Yang on farm itu berkaitan dengan bagaimana teknis budidaya yang baik. Sehingga nantinya arahnya adalah bagaimana menghasilkan mutu produk pertanian yang baik. Berarti ini di lahannya ya, ketika Ya, produksinya betul. ya? Betul, Ya, jadi benar. istilahnya berkaitan dengan usaha taninya, Ya, baik itu benar. di bidang tanaman atau peternakan atau mungkin perikanan, yang kesemuanya itu pasti ada pendampingan dari departemen-departemen yang Terkait ya, berkaitan ya, dengan pendampingan petani, pendampingan pelaku usaha tani untuk menghasilkan suatu mutu produk pertanian yang berkualitas. Yeah. Kalau dari sisi off farm itu tadi sudah disampaikan sama Bu Dila bahwa dengan sifat produk pertanian yang mudah rusak, otomatis arahnya adalah bagaimana bisa menghandle, bagaimana bisa memanfaatkan produk pertanian yang cepat rusak itu dimasukkan di industri. Sehingga di situ ada upaya untuk mengolah bahan baku pertanian itu menjadi produk-produk yang menjadi lebih berkualitas. Nah, di situ ada departemen-departemen lain selain departemen pertanian yang berkompeten untuk memang berkaitan dengan ISO atau berkaitan dengan PIRT yang nantinya juga menjadi jaminan mutu hasil produk pertanian itu dalam bentuk hasil industri. Mungkin itu Bu Dila. Oke. Itu kan kalau dalam hasil industri ya Bu Umi, berarti ada perubahan bentuk ya, maksudnya Betul. pengolahan ya dari Iya, produk betul. mentah misalnya Betul. selesai panen kan pasca produksi panen ya, ini berarti Betul, namanya iya, ya, gitu. betul. Masuk ke dalam produksi, masuk dalam industri. Betul. Nah, itu misalnya bisa nggak Bu Umi, produk yang masih pasca panen dalam bentuk mentah yang belum dirubah menjadi produk lain itu bisa langsung masuk ke produksi, bisa tidak Bu Umi? Maksudnya tanpa harus melewati proses perubahan
ini gitu. Oke, jadi memang produksi pertanian itu memang sangat spesifik ya, di mana hasil produksi pertanian itu bisa langsung dikonsumsi tanpa harus melalui Iya, industri atau tetap berkaitan dengan yang melalui industri, otomatis nanti ada bahan olahan iya, kan gitu kan. diolah Kalau kembali. berkaitan dengan produksi yang langsung dikonsumsi oleh konsumen, berarti di situ memang ada instrumen-instrumen dari Departemen Pertanian yang nantinya juga menjadi bahan dasar. Artinya untuk sebagai pedoman bagaimana petani itu bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan standar dari Departemen Pertanian yang dalam konteks aman untuk dikonsumsi dikonsumsi. langsung ya. Sehingga di Benar. situ ada suatu instrumen yang dinamakan adalah GAP gitu kan, Good Agricultural Practice, di mana di situ ada poin-poin atau standar-standar atau sistem yang harus dilakukan oleh petani sehingga dapat menghasilkan suatu produk pertanian yang bisa aman langsung untuk dikonsumsi langsung gitu ya, Bu Ming, ya? dikonsumsi. Itu kalau berkaitan dengan yang fresh gitu yang yang fresh langsung ya, dikonsumsi. yang tidak berubah bentuk untuk masuk ke industri. Nggih. Betul. Tapi lebih jauh lagi kalau memang produk segar dari pertanian itu masuk ke industri untuk diolah menjadi bahan olahan, itu lebih detail lagi. Dan di situ Departemen Pertanian juga memberikan suatu instrumen sebagai apa poin-poin apa yang harus dipenuhi ya berkaitan dengan good manufacture practice, di mana di situ Standarnya ya berarti ya. betul gitu, ada di mana di situ bagaimana ISO 9001 Iya. berkaitan dengan persyaratan mutu, berkaitan dengan mutu yang konsisten yang baik untuk bisa dikonsumsi masyarakat, konsumsi konsumen, atau mungkin berbicara dengan ISO 2000 gitu kan, 14.000 tahun 1997 berkaitan dengan bagaimana menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Tadi sudah saya katakan kualitas bukan pure hanya berbicara tentang produk akhir saja, tapi juga proses betul awalnya. proses sampai bagaimana imbasnya, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar lokasi industri yang berkaitan dengan pengolahan produk pertanian tadi ya. gitu. Mungkin itu Bu Dila. Kalau misalnya ini ya Bu Ming, karena sekarang kan lagi ngetren ya. Sekarang kebetulan masyarakat kita sudah mulai sadar sekali akan lingkungan dan sadar Betul. sekali dengan menjaga kesehatan. Betul. Sekarang lagi cuman sering terjadi akhirnya gap ya antara dunia industri dengan dunia lapangan. Betul. Nah, jadi misalnya gini, industri membutuhkan produk pertanian yang bagus, ya kan, Betul. yang bagus, hasilnya harus bagus dengan standar tinggi lah ibaratnya, karena masuk industri harus khusus tentu, baik industri maupun masuk ke dalam pemasaran modern semacam kayak supermarket dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana ya Bu? Kadang-kadang kalau ngomongin di lapangan ini ya Bu ya, kadang-kadang petani kita kan kesulitan ini menghasilkan produk yang bisa memenuhi standar tinggi lah ya ibaratnya untuk masuk ke pemasaran modern, memasukin industri. Kelihatannya sering ada gap antara di lapangan dengan yang ada di industri yang menerima ini. Kira-kira bagaimana Bu Mi untuk menyiasati itu agar petani kita juga nggak kedodoran lah ibaratnya ya. Betul. Nggih. Saya kira pemerintah sudah menyiapkan seperti itu. Adalah dari sisi penyuluh ya. Jadi penyuluh yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk bisa mendampingi petani bahwa grade-grade atau mutu-mutu kualitas yang bagaimana yang diperlukan oleh industri, dengan harapan pendampingan dari pihak penyuluh pertanian ini petani bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Sehingga kembali lagi peran serta penyuluh pertanian sebagai petugas lapang berkaitan dengan pendampingan petani ini gitu. Saya kira seperti itu Bu Dila. Jadi kalau di lapangan memang harus terus didampingi ya. Betul. Iya. Karena memang selama ini kita selalu bermasalah dengan SDM kita mungkin kurang ini ya. Jadi betul. memang ada gap ya Bu Mia yang membuat akhirnya produk pertanian petani itu sulit untuk menembus pasar gitu. modern dan kemudian masuk industri juga sulit. Akhirnya yang masuk adalah produk luar impor ya. Betul. Sebenarnya memang sangat disayangkan, sedangkan petani Indonesia sendiri kan pertanian tuh Indonesia luas lah gitu. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya gini Bu Mi, kira-kira ada nggak kiat-kiat mungkin ya atau jurus yang tertentu lah yang membuat terkadang petani itu kan sulit belajar. Jadi memang kalau dalam kita memang harus mengakui ya Bu Mia bahwa SDM petani kita terutama memang kan berada di daerah biasanya ya kan. Akhirnya mereka sulit menerima hal baru.
Jadi kadang-kadang kan pendampingan itu kan, kalau bicara soal pendampingan seperti Bu Umi sampaikan, pendampingan itu memang agak kurang masuk, maksudnya untuk ininya. Kira-kira gimana gitu Bu Umi? saya kira petani juga bukan monoton yang tidak tahu apa-apa Iya, gitu kan. ha. Sekarang juga sudah mulai banyak petani-petani yang mempunyai inovasi yang baik gitu kan, yang sangat kreatif gitu kan, Iya. dengan kemajuan teknologi, Iya, dengan kemajuan iya. komunikasi gitu kan, sehingga petani itu juga bisa menjadi menjadi tahu. Mungkin tidak hanya dari si penyuluh, itu juga dari petani yang bersifat kreatif. Petani-petani hari ini mereka juga bisa mengkondisikan produk-produk pertaniannya dengan informasi yang mereka terima, dengan adaptasi teknologi yang sudah mereka pelajari. Saya yakin semuanya bisa teratasi gitu, Bu Dila. Ya, yes, tadi di on farm ya Bu Umi. Sekarang Ya. kita ke off farm-nya. Off farm, Oke. betul. Yang saya tanyakan lagi gini Bu Umi, kalau misalnya apakah ada juga pendampingan dari pemerintah mengenai pengemasan atau Gitu. kemudian perlakuan gitu. Gitu, Mungkin ya. kan terkadang gini Bu Umi ya. Selesai dari lahan nih Ya. pasca panen, terkadang kan perlakuan khusus itu. Nah, kadang-kadang kan untuk penyuluh yang seperti Bu Umi sampaikan tadi Betul. kan biasanya hanya berhenti di on farm, panen ya, betul. setelah itu. Nah, kemudian pasca panennya. Nah, itu apakah ada juga pendampingan dari pemerintah itu di wilayah mana? Maksudnya kemudian di skupnya di apa ini Bu Umi? Oke. Karena PPL setahu saya nggih, Betul. biasanya itu berhenti di panen. Betul. Panen hasilnya bagus, ini terkadang ibaratnya oh ya panennya bagus, tapi ketika perlakuan pasca panennya salah, akhirnya jadi rusak. Itu Betul. bagaimana Bu Umi? Jadi Departemen Pertanian itu tidak hanya mengeluarkan instrumen hanya di on farm saja, Bu Nggih, Dila. Jadi juga mengeluarkan instrumen untuk bisa memberi arahan kepada industri-industri yang berkaitan dengan pengolahan produk pertanian. Sehingga di situ ada istilahnya, ada GAP gitu kan, Good Agriculture Practice, ada GHP, Good Handling Practice, yang berkaitan dengan bagaimana prasyarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan menghandle produk pertanian setelah pasca panen, sampai kepada GMP, yaitu Good Manufacture Practice, di mana di situ ada secara instrumen itu untuk mengarahkan bagaimana industri itu bisa manufaktur, menghandle menghasilkan produk-produk yang masuk ke dunia industri, yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, di mana bahan baku itu mempunyai kriteria mutu tertentu yang bisa diterima oleh pangsa pasar. Jadi seperti itu Bu. Jadi tidak serta-merta hanya Departemen Pertanian saja kalau sudah berkaitan dengan produk-produk yang diolah sedemikian rupa untuk dikemas, kemudian di labeling gitu kan, sehingga di situ ada pendampingan juga dari Departemen Kesehatan berkaitan dengan PIRT, berkaitan dengan BPOM gitu ya, Badan POM, pengawasan berkaitan dengan obat dan makanan, sampai dengan juga mungkin kalau dari Departemen Agama juga berkaitan, kalau yang sekarang lagi Halal dan adalah haramnya, betul benar, sertifikat halalnya, karena notabene Indonesia adalah lebih banyak yang Islamnya, sehingga sertifikat halal itu juga merupakan salah satu yang berkaitan dengan mutu dari produk pertanian yang dibutuhkan oleh kepercayaan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Mungkin itu Bu Dila. Teknis saja ya Bu Umi. Misalnya nanti mohon maaf, setelah panen ya. Kalau untuk di urusan on farm mungkin kita tahu lah ya, pasti adalah Departemen Pertanian yang menghandle itu. Betul. Apa untuk setelah dari panen, petani ini harus kemana? Harus apa gitu? Bisa teknisnya bagaimana itu Bu Umi? Oke, jadi kalau petani itu kan otomatis dari awal mereka sudah ada pendampingan berkaitan komoditas apa yang akan dikembangkan, kemudian disesuaikan dengan topografi daerahnya, kemudian bagaimana strategi penyusunan jadwal budidayanya gitu kan, sampai dengan bagaimana teknis pasca panennya, semuanya sebenarnya sudah diadakan pendampingan. Tapi setelah masalah pemasaran, otomatis petani juga diberikan informasi berkaitan peluang-peluang pasar mana yang bisa dimasuki oleh produk yang sudah dihasilkan oleh petani tadi, sehingga kembali lagi merupakan satu rangkaian yang tidak hanya Departemen Pertanian saja di sini ya. Jadi ada Departemen Perdagangan yang nanti menginformasikan peluang-peluang pasar dari produk-produk pertanian di daerah tertentu, dan di situ merupakan kolaborasi atau
integrasi ya antara antar departemen. Mungkin itu Bu Dila. Oke. Berarti secara teknis nanti selesai itu pasti akan ada Betul, pendampingan berikutnya ya Bu betul, ya. Berarti iya. nggih. Memang biasanya kan terkadang kita kadang-kadang bingung ya karena kita tidak menjalani di lapangan dan ini betul. mungkin seperti apa, dan ternyata memang pemerintah sudah punya sebuah sistem yang Ya. memang apa ya, berintegrasi Betul. ya, mulai dari dia hulu sampai hilir On-farm-nya, on farm betul, sampai off farm-nya. betul, sampai dengan kalau di bidang industri kembali lagi mutu menjadi kunci. Kenapa? Karena mutu kualitas itu berbicara tentang kepuasan pelanggan. Ya, bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa memuaskan pelanggan gitu, memuaskan konsumen. Dimana kalau konsumen terpuaskan maka dia akan menjadi inisiatif untuk membeli kembali. Sehingga dengan mutu juga mempertahankan mutu, di situ juga menjadi peluang untuk bagaimana mempertahankan pangsa pasar gitu ya Bu Dila. Dengan pangsa pasar yang sudah ada dipertahankan karena dengan mempertahankan mutu. Poin yang ketiga, salah satu strategi untuk bisa mencari peluang pasar baru adalah strategi ini penting nih. betul, Ya, gimana, Bu? strategi itu juga dengan mutu ini ya, sehingga tetap informasi dari pesaing itu juga menjadi motivasi produsen untuk bagaimana menghasilkan produk ya yang berkaitan dengan pertanian yang jauh lebih baik sehingga menjadi produk yang bisa memenangkan di pangsa pasaran. pasar. Betul itu. Oke. Kalau untuk ininya ada nggak strategi on point gitu Bu? Kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Strategi on Ya, point yang on berkaitan point-nya. dengan Penjaminan jadi mutunya. untuk penjaminan mutu tadi sudah saya katakan, penjaminan mutu adalah memang nanti produk akhir gitu kan, bagaimana menciptakan produk akhir yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga di situ perlu, kalau di bidang pemasarannya nanti adalah perlu adanya ini apa kalau dibilang Channel, jaringan. betul jaringan. Kemudian perlu adanya pasar, pengamatan pasar. Apa sih yang diinginkan Survei oleh konsumen? pasar ya, Bu, Betul, ya. survei pasar. Apa sih yang diinginkan oleh pasar sehingga bisa menjadi informasi dasar untuk bagaimana menciptakan produk dengan mutu yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kembali lagi seperti Berarti itu. petani memang harus terus update ya berarti Betul, Bu ya. Selain harus update update. mengenai produksi, Betul. bagaimana setelah itu juga harus mencari channel dan jaringan. Betul, Nggih. karena untuk kondisi saat ini tanpa Nggih. jaringan gitu ya. Iya, Ya benar. benar. Jadinya bagaimana mencari peluang yaitu ada hal yang berkaitan dengan bagaimana melalui jaringan yang sudah ada itu bisa menjadi peluang untuk pangsa pasar baru. Iya. Berarti memang tuntutannya adalah terus melakukan pembaharuan dan Betul, mencari informasi. Iya, Benar, inovasi, kreatif, berkaitan dengan bagaimana menciptakan produk dengan yang bisa memenangkan pasar ya dengan persaingan yang luar biasa seperti ini. Kembali lagi yang bisa bersaing adalah yang bisa mempertahankan mutunya gitu kan. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi ya tetap bagaimana di setiap poin dari aktivitas, terutama untuk aktivitas yang menghasilkan produk yang berbasis produk pertanian. Nah, di situ kan permainan persaingannya kan ya juga luar biasa gitu kan. Jadinya memang harus ada survei pasar, ada bagaimana memanage, meng-create suatu produk itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Karena tetap kunci utamanya adalah mutu atau kualitas. Karena memang sekarang juga banyak juga ya Bu, seperti kita tahu ya bahwa petani-petani sekarang sudah menjalin kemitraan ya. Iya, Berarti salah betul. satu strateginya salah adalah satu strategi untuk bagaimana apa yang dihasilkan petani itu bisa diterima. Tersalurkan, ya, betul benar. gitu. Memang harus ada pola kemitraan. Harus pola kemitraan itu Betul. tadi ya. Ya. Karena memang terkadang kalau bahkan dalam internalnya sendiri petani memang harus dibentuk dalam kelompok tani. Betul. Yang fungsinya biar bisa saling bertukar informasi Betul. gitu ya. Berarti intinya petani tetap harus punya sebuah jaringan informasi gitu ya, Bu Mi ya. Jaringan informasi mulai dari terutama adalah informasi peluang pasar. Iya, Apapun benar. ceritanya kalau kita bisa menghasilkan tapi tidak bisa memasarkan juga juga bukan hal yang mudah gitu kan. Tapi kembali lagi satu sistem mulai dari bagaimana memproduksi, bagaimana mempacking, bagaimana menghandle pasca panennya sampai dengan bagaimana memasarkannya, itu merupakan satu strategi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berarti kesimpulannya memang penjaminan mutu ini melibatkan banyak Betul. ini ya, banyak bagian ya, mulai Betul. dari
Departemen Pertanian, Perdagangan dan lain-lain industri, ya, kesehatan ya, gitu benar, kan. berarti. Karena hari ini konsumen juga sudah pintar gitu Iya, kan. benar, Apalagi untuk konsumen-konsumen yang penghasilannya sudah istilahnya mereka sangat memperhatikan mutu. Bagaimana tidak hanya semata-mata produk itu bisa dimakan, tapi bagaimana berkaitan dengan kesehatan jangka ya, panjangnya benar. gitu kan. Bagaimana pengaruhnya dengan pestisida yang non organik gitu kan, sehingga kembali lagi sekarang ya karena dengan pengetahuan konsumen juga semakin maju, tingkat pendapatannya juga semakin tinggi, mereka juga menjadi poin penting. Kualitas bagaimana makanan itu sangat bisa menjamin tidak hanya cukup secara kualitas aja, tapi bagaimana makanan itu memang dijamin aman untuk dikonsumsi. Mungkin yang tidak lupa juga mungkin kita ya dari kaum akademisi juga masuk dalam jaringan itu berarti Betul, kan ya. betul. Yang belum dimasukkan ini ya. Ya, iya betul sekali Bu Karena Dila. memang Jadi kan akademisi ini kan sumber informasi dan pembaharuan ya. Betul. Pembaharuan teknologi dan lain-lain kan ada di sistem akademisi ya, gitu mungkin. jadi ada pula juga dari akademisi dengan penelitian-penelitian yang ada secara lapang gitu, yang nantinya dari penelitian-penelitian itu bisa menjadi masukan ya. Hasil dari kesimpulannya bisa jadi masukan untuk perbaikan bagaimana menciptakan produk pertanian yang tadi yang dikatakan bermutu bagus, bermutu baik dan aman untuk dikonsumsi. Karena dengan perkembangan zaman yang seperti ini, ada kalanya dari sisi pangsa pasar menginginkan yang cepat panen, tapi kembali lagi ke arah ke depan, arahnya bukan hanya kuantitas saja, jumlahnya saja, tapi bagaimana produk itu juga aman untuk dikonsumsi, sehingga meningkatkan apa nih ya, kalau angka harapan hidup ya, seperti itu. Jadi keamanan untuk itu dikonsumsi. kadang-kadang kan ini saya bilang tadi memang ada gap ya, jadi pengennya segala tersedia. Betul. Ya kan, cepat panen. Betul. Tapi terkadang kalau kita menggunakan yang non pupuk anorganik, ya masih organik itu kan lama biasanya. Betul. Nah, yang paling cepat adalah biasanya dengan menggunakan pupuk anorganik, kemudian misalnya ada hama paling enak ya pakai Betul. pestisida. Makanya gitu tetap di situ ada pendampingan menjadi batas seberapa sih batas yang masih aman untuk bisa dikonsumsi gitu kan. Tetap ada pengawasan dari pihak-pihak yang terkait, departemen yang terkait berkaitan dengan batas-batas berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan kimia dalam produksi hasil pertanian. Gitu. Berarti ini juga nanti melibatkan pemangku kebijakan juga berarti ya Bu ya, tuh, yang makanya, membuat peraturan-peraturan betul, ini ya. Makanya kalau dibilang memang bukan satu Kompleks sistem sekali sangat berarti. kompleks sekali mulai dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi berjalannya sistem itu ya memang kepedulian dari masing-masing Bagian dengan job description-nya masing-masing. Betul, sehingga saling support sampai menghasilkan suatu produk yang bisa diterima di pangsa pasar dan aman untuk dikonsumsi. Kira-kira kalau dari pihak akademisi sendiri ada nggak Bumi yang melakukan penetrasi langsung ke petani untuk masalah mutu, penjaminan mutu ini? Oke, makanya tadi ada kalanya juga masukan-masukan dari akademisi masuk kepada ke Departemen Pertanian, saran-saran apa yang berkaitan dengan bagaimana petani itu bisa menciptakan suatu produk yang berkualitas, sehingga di situ perlunya penelitian, perlunya kolaborasi antara akademisi itu untuk bisa memberi saran kepada pihak pemerintah berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan petani itu bisa menciptakan suatu produk yang bermutu. Maka berarti sekarang tuh ada ini ya, program-program penelitian pengabdian yang Betul. langsung dipenetrasikan pada untuk hasilnya. Sehingga nanti harapannya dari hasil penelitian pengabdian itu menjadi dasar pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan setiap harinya ya, di masing-masing lokasi di pertanian. Tapi kembali lagi kelompok tani juga menjadi suatu wadah untuk bisa itu tadi mengkomunikasikan apa yang diinginkan dari pihak Departemen Pertanian, apa yang ada di lapangan, sehingga di situ kalaupun ada permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Gitu. Kalau menurut Bu Umi sekarang, kira-kira pertanian kita saat ini sudah bisa atau layak tidak? Boleh nggak dibilang sudah cukup bermutu atau penjaminan mutunya sudah baik apa tidak? Oke, semuanya itu berproses ya Bu Dila ya. Jadi memang tidak langsung 100%. Mungkin sekarang sudah dalam proses untuk menuju, apalagi kalau
dipengaruhi oleh globalisasi. Ya, Bagaimana produk pertanian Indonesia itu bisa go internasional, sehingga arahnya memang harus, apapun ceritanya, memang harus mutu produk pertanian itu diperbaiki guna mencapai, kalau memang pangsa pasarnya sudah arahnya adalah untuk globalisasi. Tapi semuanya adalah berproses gitu kan. Kalau sekarang dibilang berapa baiknya, tidak bisa karena itu tadi dinamis. Menuju ke sana lah ya. Yang jelas kita menuju ke sana. Betul, apalagi berbicara kualitas kan tidak bisa stuck ya, karena berkaitan dengan selera masyarakat, berkaitan dengan perubahan teknologi. Bisa jadi kualitas yang sekarang baik di kemudian hari itu bisa dikatakan kurang baik. Makanya dibilang tadi karena dinamis ya. Betul. Masyarakat kita juga dinamis juga. Makanya itu. Ya. Memang berarti kesimpulannya bahwa kita tidak bisa mengatakan kita sudah memenuhi mutu atau belum, tapi kita sedang berproses terus untuk selalu perbaikan. Karena itu tadi tidak ada dunia itu yang sempurna. Jadi kembali lagi berproses gitu, tapi menuju perbaikan. Jadi kita belajar dari yang kemarin untuk bagaimana memperbaiki mutu produk pertanian ini ke depan kan seperti itu. Jadi tidak stagnan gitu ya, berdinamis. Apalagi ini kan sebuah rangkaian yang melibatkan banyak bagian ya, atau banyak departemen yang terlibat. Akhirnya kan jadi prosesnya mungkin lebih tidak hanya berbicara bagaimana memproduksi dengan departemen pertanian, tapi itu tadi ada industri, ada perdagangan, kemudian ada kesehatan, tadi kan seperti itu. Berarti kesimpulannya memang ini butuh proses yang lama dan panjang. Tapi yang jelas kita selalu berproses untuk ke depan. Dan yakin pasti bisa gitu, karena memang ya Bumi ini tadi memang pembicaraannya memang kalau saya simpulkan bahwa penjaminan mutu itu ternyata melibatkan banyak departemen, melibatkan banyak bagian, melibatkan banyak pihak. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua menurut saya bahwa petani kita tidak stuck, dalam artian pertanian kita juga sedang proses ke sana. Jadi masih banyak pembaharuan yang harus dilakukan lagi, berarti. Betul sekali, Bu Dila. Intinya bahwa selama masih manusia hidup, bahwa dunia pertanian pasti akan selalu dibutuhkan, selalu dibutuhkan. Karena memang konsumennya adalah manusia. Selama masih ada manusia, berarti kita pasti punya konsumen. Betul. Jadi agribisnis itu menjadi peluang gitu kan, tidak akan pernah matinya. Jadi tetap harus diupayakan bagaimana menciptakan suatu produk yang tambah hari tambah membaikkan gitu. Benar, proses itu tadi betul. Itu tadi mungkin terima kasih Bumi atas beberapa informasi, minimal sekarang terbuka bahwa ternyata penjaminan mutu itu tidak sesimpel yang kita kira. Betul sekali. Tidak hanya sekedar panen, kemasan, masukkan, kemasan, masukkan. Betul sekali. Selama ini kan orang juga mengatakan produk pertanian tidak bisa menembus pasar, tidak benar. Mereka tidak tahu bahwa itu prosesnya panjang sekali, dan melibatkan banyak pihak tadi dan pemangku kebijakan tadi. Betul sekali. Bumi, terima kasih informasinya untuk hari ini. Sama-sama, Alhamdulillah minimal ini membuka wacana dan membawa manfaat untuk pemirsa semuanya. Amin. Makasih Bumi. Sami-sami. Demikian tadi berbincang santai kita hari ini. Alhamdulillah. Tema kali ini sangat menarik, semoga bisa membawa manfaat, membuka wacana untuk kita semua ke depannya. Yang jelas bahwa selama manusia masih ada, insya Allah pertanian harus akan terus jalan dan berproses lebih baik lagi. Demikian tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.